Inilah alasan kenapa Boku no Hero Academia Season 5 nggak seseru season-season sebelumnya. Hai, nama gue David, dan balik lagi di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini kita akan ngobrolin season kelima dari anime Boku no Hero Academia. Ini anime yang sebenarnya gue tunggu setiap musim, dan ketika lagi ongoing nih, gue tunggu banget setiap pekan, dan ketika nonton dan bersambung, gue nggak sabar untuk nonton lanjutannya gitu. Tapi sayangnya di season kelima ini, gue nggak ngerasa gitu lagi gitu. Ketika bersambung, ya udah kita tunggu minggu depan, dan ketika anime tayang, ya udah kita langsung tonton aja. Nggak nunggu-nunggu banget lah. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu alasannya kenapa gue merasa seperti itu. Kenapa anime ini nggak seseru season-season sebelumnya gitu. Sebelum kita mulai, ada disclaimer dikit dulu. Ini sifatnya adalah pendapat gue sebagai seorang penonton Boku no Hero Academia. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, nggak masalah banget. Tulis saja di komentar supaya kita bisa diskusi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue akan jelasin sedikit tentang anime ini. Boku no Hero Academia pada dasarnya adalah anime yang bercerita tentang Midoriya Izuku atau Deku yang pengen jadi hero nomor 1, dan dia untuk mencapainya dia bersekolah di sekolah pahlawan. Nah, di season kelima ini akan mengadaptasi 3 arc dari manganya. Yang pertama ada Join Training Arc, yang kedua ada Endeavor Agency Arc, dan ketiga ada Meta Liberation Army Arc. Dan gue akan membedah ketiga arc ini, dan gue akan kasih tahu apa yang gue pikirkan tentang ketiganya. Di arc pertama ini, kelasnya Deku alias kelas A akan latih tanding melawan kelas B. Akan ada pertandingan 4 lawan 4, dan di sisi lain, pertandingan ini juga akan jadi ujian masuk bagi Shinso, seorang murid dari jurusan lain di luar jurusan pahlawan yang pengen gabung ke jurusan pahlawan. Nah, Shinso ini pernah muncul di season 2, dia pernah lawan Deku, dan di season kelima ini dia pengen gabung ke jurusan pahlawan. Tapi supaya bisa masuk ke jurusan pahlawan, dia harus ikutan join training antara kelas A dan kelas B ini. Ini arc pembuka season 5, tapi waktu awal tayang lucunya adalah banyak yang komentar tentang openingnya gitu. Banyak yang bertanya-tanya, kok ini anime tentang superhero tapi kok nggak ada villainnya sama sekali gitu. Dan memang benar, sepanjang arc ini memang ada pergerakan dari para penjahat gitu. Fokus di kegiatan hero-hero muda ini. Gue sendiri sebenarnya cukup menyukai arc-arc yang nggak nampilin villain gitu. Misalnya ada arc tentang ujian lisensi hero, atau arc favorit gue yang tentang festival olahraga, itu kan seru banget ya. Tapi sayangnya di season 5 ini nggak ada villainnya, tapi juga nggak seru-seru banget juga menurut gue. Kenapa? Karena menurut gue format dari arc ini agak repetitif gitu. Formatnya minggu ini kelas A lawan kelas B, minggu depan kelas A lawan kelas B, gitu-gitu terus gitu. Nggak ada hal yang spesial juga, nggak ada hal yang dipertaruhkan juga. Kalau misalnya kelas A menang, ya udah. Kalau misalnya kelas A kalah dan yang menang kelas B, ya nggak masalah juga gitu. Jadi nggak terlalu bikin penasaran lah, tiap pekannya cuma pengulangan-pengulangan seperti itu juga. Nggak ada tujuan yang pengen dicapai gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang akan berpendapat bahwa tujuannya ini adalah supaya Shinso bisa tampil gitu. Nah, sayangnya gue merasa belum sepeduli itulah sama Shinso. Tampilnya belum terlalu banyak sampai bikin gue bersimpati pada karakternya gitu. Nah, hal menarik dari arc ini menurut gue adalah justru perkembangan dari para karakternya gitu. Ada beberapa karakter yang nunjukin skill baru, kayak misalnya Tokoyami punya jurus baru, atau Deku yang bisa nge-unlock skill baru dari pengguna One for All yang sebelumnya gitu. Dan ada juga perkembangan gaya bertarung Bakugo yang menurut gue bagus lah gitu. Nah, tapi lagi-lagi ini masih tahap perkembangan yang gue rasa akan lebih kelihatan dampaknya di arc-arc selanjutnya nanti gitu. Yang kedua adalah Endeavor Agency Arc. Arc kedua sama arc ketiga di anime ini sebenarnya katanya ditukar nih posisinya antara anime dengan manga gitu. Nah, di arc ini Deku, Bakugo, sama Todoroki magang di tempatnya Endeavor gitu. Nah, mereka belajar lah dari hero nomor 1 saat ini gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu punya banyak kesan tentang arc ini karena arc-nya lumayan singkat gitu. Justru gue malah merasa arc ini sinetron banget sih, kayak drama keluarga Todoroki banget. Nah, kalau teman-teman mungkin ngikutin animenya gitu, mungkin teman-teman tahu bahwa Endeavor dengan Todoroki dan anggota keluarga lainnya tuh kayak nggak akur gitu. Nah, di arc ini mereka berusaha untuk menjadi keluarga beneran lah gitu. Lumayan drama sih arc-nya, dan gue merasa nggak ada hal besar yang terjadi di arc ini gitu. Jadi nggak terlalu seru buat gue. Tapi menariknya di sini ada sedikit spoiler tentang satu anggota keluarga Todoroki yang
di masa depan nanti akan membawa pengungkapan yang lumayan besar lah, lumayan menghebohkan. Dan ketika pengungkapan itu diungkapkan nantinya, dan kita akan melihat kembali arc ini, kita jadi dapat sedikit-sedikit bocoran, dan itu jadi menarik sih buat gua. Tapi itu juga balik lagi masih nanti. Di arc ketiga ini judul animenya berubah nih dari My Hero Academia jadi My Villain Academia. Karena memang fokus dari arc ini adalah menunjukkan seberapa kuat sih League of Villain atau Shigaraki Tomura dan teman-temannya. Dan mereka akan bentrok dengan villain lain gitu. Jadi villain lawan villain. Dan villain baru yang akan muncul ini menamakan dirinya Meta Liberation Army. Fokus dari arc ini adalah tadi menunjukkan seberapa kuat sih League of Villain setelah ditinggal oleh All for One yang masuk penjara ke Tartarus gitu. Dan di arc ini Shigaraki Tomura berusaha menjawab pertanyaan apakah Shigaraki ini cukup layak untuk menggantikan All for One gitu. Yang gue kurang suka dari arc ini sebenarnya adalah satu, gue merasa bahwa motivasi dari Meta Liberation Army ini kayak kurang kuat gitu. Mereka membawa sebuah ideologi untuk bergerak, tapi gue sendiri merasa kurang nangkep nih apa sih yang mereka perjuangkan gitu. Terus mirip-mirip sama arc pertama, gue juga merasa bahwa bentrokan antara villain dan villain ini nggak semenarik itulah tujuannya. Gue juga nggak terlalu peduli siapa yang akan menang, walaupun kita udah tahu lah siapa yang akan menang pastinya. Dan lagi-lagi mirip dengan yang alasan arc pertama tadi, gue merasa juga arc ini tujuannya adalah menunjukkan perkembangan dari para anggota League of Villain gitu, menunjukkan skill-skill mereka gitu. Karena nantinya mau nggak mau para hero ini akan dibenturkan dengan League of Villain gitu. Dan ketika itu terjadi nanti, itu gue rasa baru akan jadi seru banget gitu. Apalagi karena kita udah tahu nih seberapa kuat sih League of Villain dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi apa gitu. Oke, secara keseluruhan memang gue merasa bahwa season 5 ini nggak seseru season-season sebelumnya gitu. Kenapa? Karena gue merasa bahwa season 5 ini adalah season persiapan gitu. Kita ditunjukkan banyak persiapan baik dari kubu hero maupun villain. Gimana ngelihat hero berkembang, gimana villain itu berkembang, dan ada juga twist-twist yang dipersiapkan gitu untuk nanti ketika benturan antara hero dan villain jadi makin seru sih. Dan kalau teman-teman baca mangganya, teman-teman mungkin tahu bahwa arc setelah ini adalah bentrokan atau perang antara hero dan villain gitu. Dan persiapan-persiapan di season ini akan bikin perang di season selanjutnya akan bakalan seru gitu sih. Jadi walaupun arc ini menurut gua nggak seseru season sebelumnya, tapi gue tetap akan nungguin season 6 nanti kalau ada. Semoga aja ya gitu. Oke, jadi itu aja pembahasan tentang Boku no Hero Academia season 5. Sekali lagi, ini pendapat gue, dan kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, nggak masalah banget, kita diskusi aja. Atau ketemu lagi di media sosial Kita Bukan Wibu atau media sosialnya gue. Gitu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Wibu.